Selama dinasti Abbasiyah, terutama pada zaman keemasan Islam yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13, Baghdad mengalami kemajuan pesat dan menjadi pusat intelektual serta kebudayaan. Khalifah Al-Mansur mendirikan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat riset, dan tempat penerjemahan di Baghdad. Di lembaga ini, para ilmuwan dari berbagai latar belakang budaya seperti Yunani, Persia, India, dan Arab bekerja sama untuk menerjemahkan serta mengembangkan karya-karya penting dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan ilmu alam. Beberapa tokoh ilmuwan besar yang muncul dari Baghdad antara lain Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai Bapa Al-Jabar, Al-Kindi, filsuf Arab pertama, serta Al-Razi, seorang dokter terkemuka pada masa itu. Baghdad menjadi pusat pendidikan yang menarik cendekiawan dari seluruh dunia, menjadikannya simbol kemajuan intelektual pada masa tersebut. Selain menjadi pusat pengetahuan, Baghdad juga merupakan pusat ekonomi dan politik kekhalifahan Abbasiyah. Lokasi strategisnya di jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa menjadikan Baghdad sebagai kota dagang yang kaya. Pedagang dari berbagai wilayah datang ke Baghdad untuk memperdagangkan komoditas seperti rempah-rempah, sutra, perhiasan, dan tekstil. Sebagai pusat ekonomi yang berkembang, Baghdad mencerminkan kemakmuran sosial dan ekonomi pada masa itu. Dari segi politik, Baghdad berfungsi sebagai simbol kekuatan dinasti Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, di mana Baghdad mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat kekhalifahan yang menguasai wilayah luas dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Namun, kejayaan Baghdad tidak bertahan lama. Pada abad ke-10, dinasti Abbasiyah mulai kehilangan kendali atas wilayahnya. Kekuatan regional seperti dinasti Seljuk dan Fatimiyah mengambil alih bagian-bagian besar kekhalifahan. Konflik internal, krisis ekonomi, dan ancaman eksternal melemahkan Baghdad secara perlahan. Puncak kehancuran kota ini terjadi pada tahun 1258 M, ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menyerang Baghdad. Serangan ini merupakan salah satu peristiwa paling merusak dalam sejarah dunia. Setelah beberapa minggu pengepungan, Mongol berhasil menguasai kota dan memerintahkan pembantaian massal, menewaskan ratusan ribu orang. Bangunan-bangunan penting, termasuk Bait Al-Hikmah, yang menyimpan ribuan manuskrip berharga, hancur. Sungai Tigris digambarkan berubah menjadi hitam karena tinta dari buku-buku yang dibuang ke dalamnya. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah sebagai kekuatan dominan di dunia Islam. Setelah kehancuran besar tersebut, Baghdad tidak pernah sepenuhnya kembali ke masa kejayaannya. Kota ini berada di bawah kekuasaan berbagai dinasti, termasuk Ilkhanat Mongol, dinasti Safawiyah, hingga Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun tetap menjadi pusat regional yang penting, Baghdad tidak lagi memainkan peran utama di panggung intelektual dan politik global. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. See you!